Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di Gen Channel ya. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang manfaat makhluk hidup bagi manusia, baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, bagi kalian yang belum menonton videonya bisa dicek di channel ini ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pelestariannya ya, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan. Tentu ini penting supaya mencegah terjadinya kepunahan baik itu hewan maupun tumbuhan. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di-subscribe dulu ya. Oke. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang pelestarian makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pelestarian hewan dan juga tumbuhan ini ya. Tujuannya ada banyak. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, untuk menjamin kelestarian ekosistem. Jadi, ekosistem ini harus terjaga supaya tetap seimbang ya. Nah, karena kalau tidak seimbang nanti akan berakibat buruk ya, terutama bagi kehidupan manusia atau lingkungan sekitar ya. Maka perlu adanya pelestarian makhluk hidup baik itu hewan maupun tumbuhan. Kemudian yang kedua, tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan yaitu untuk mencegah kepunahan makhluk hidup ya. Nah, maka perlu kita lestarikan baik hewan maupun tumbuhan ini supaya mencegah terjadinya kepunahan. Bahkan tidak sedikit ya hewan-hewan yang sudah terancam, bahkan sudah banyak yang mengalami kepunahan. Tentu kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan hewan-hewan yang masih ada ya, supaya bisa diketahui atau bisa dipelajari oleh nenek moyang oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Kalau nenek moyang tentu sudah tidak ada ya. Nah, itu yang kedua, yaitu mencegah kepunahan makhluk hidup baik itu hewan maupun tumbuhan. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita manusia sangat bergantung pada sumber daya alam, baik itu hewan maupun pada tumbuhan. Makan, minum, yaitu berasal dari mana? Tentu saja berasal dari alam ya. Nah, oleh karena itu tentu kita harus melestarikan hewan maupun tumbuhan. Nah, contohnya kita makan menggunakan apa? Menggunakan nasi. Nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari tumbuhan. Atau nasinya tidak cukup nasi saja kan ya, makan juga tentu harus ada dagingnya. Nah, dagingnya berarti berasal dari hewan. Nah, kalau punah padi dan juga daging-daging atau hewan-hewannya sudah punah, tentu kita mau makan apa? Karena kita tidak bisa memakan batu ya, karena batu itu tidak mengandung nutrisi bagi tubuh kita ya. Nah, itu jadi yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oh ya, selain makanan dan juga minuman, bisa juga kan untuk obat-obatan, kemudian kosmetik atau bahan bangunan, bahan industri dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa nonton video yang telah dibuat yaitu tentang manfaat hewan dan juga tumbuhan. Itu ada 2 video yang terpisah ya, berbeda. Di video sebelumnya kita sudah bahas. Silahkan tonton itu ya. Oke, selanjutnya yang keempat, tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan ini yaitu untuk objek penelitian ya. Nah, para ilmuwan misalkan ilmuwan di bidang tumbuhan atau yang disebut dengan botani ya, kalau ilmu yang mempelajari tentang tumbuhannya, ingin meneliti tumbuhan tapi tumbuhannya sudah punah, nanti bagaimana penelitiannya? Kan tidak cukup ya kalau hanya menggunakan buku saja, tentu harus terjun ke lapangan. Nah, maka bisa dijadikan sebagai objek penelitian berbagai jenis tumbuhan ya atau hewan. Berarti ilmu yang mempelajari tentang penelitian atau mempelajari hewan ini disebut dengan zoologi. Maka jangan sampai punah juga hewannya, karena kalau hewannya punah berarti penelitiannya juga akan terputus atau hanya terbatas pada buku saja tapi tidak bisa diaplikasikan ya. Maka perlu adanya pelestarian hewan
dan tumbuhan di bidang penelitian. Sedangkan yang kelima, nah ini tentu sebagai objek wisata. Nah, di setiap libur kita akan jalan-jalan ya ke tempat wisata. Nah, biasanya disajikan baik itu tumbuhan maupun hewan. Kalau ingin menikmati wisata tumbuhan berarti bisa ke puncak ya, ke daerah Bogor atau ke daerah Cianjur. Kalau ingin menikmati wisata hewan berarti bisa main ke kebun binatang ya. Nah, itu juga merupakan salah satu upaya pelestarian ya, baik kebun raya Bogor atau kebun binatang. Nah, itu diantara dari tujuan pelestarian makhluk hidup baik itu hewan maupun tumbuhan. Lalu kita akan lanjut pembahasan kita pada macam-macam pelestarian. Nah, secara umum pelestarian ini kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama ada pelestarian in situ. Nah, yang dimaksud dengan pelestarian in situ adalah pelestarian hewan atau tumbuhan yang dilakukan di habitat aslinya ya. Nah, pelestarian secara in situ ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Misalkan ada cagar alam ya. Nah, cagar alam ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan juga fisik yang khas ya, atau fisiknya yang khas. Kemudian yang kedua bisa juga berupa taman nasional ya. Nah, fungsi dari taman nasional ini yaitu untuk melindungi flora dan juga fauna serta ekosistemnya ya. Lalu ada lagi yang disebut dengan suaka marga satwa. Nah, tujuan dari pembuatan suaka marga satwa ini yaitu untuk melindungi satwa dan juga habitatnya. Lalu yang terakhir ada yang disebut dengan hutan raya. Nah, ini berfungsi untuk menjaga keaslian hutan tersebut ya. Lalu yang kedua, ada lagi yang disebut dengan pelestarian secara ex situ. Artinya, pelestarian hewan maupun tumbuhan yang dilakukan di luar habitatnya. Nah, jadi ini bukan di tempat aslinya, bukan di habitat aslinya, tetapi dipelihara atau dipelihara di tempat lain yang bukan habitatnya ya. Misalnya, nah kalau untuk pelestarian X itu ada kebun raya Bogor. Nah, di kebun raya Bogor itu terdapat beberapa jenis tumbuhan yang didatangkan dari luar Bogor. Nah, berarti itu termasuk ke dalam pelestarian X itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan taman safari. Mungkin kalian pernah main ya. Ada yang pernah main ke taman safari di daerah mana? Daerah Bogor ya, atau Jawa Barat lah. Lalu selain ada taman safari ada lagi kebun koleksi. Nah, misalkan ada kebun koleksi pisang, berarti di dalamnya ada berbagai jenis pisang yang didatangkan dari tempat lain. Nah, itu ya yang disebut dengan kebun koleksi atau kebun koleksi anggrek. Berarti di dalamnya terdapat beberapa jenis tanaman anggrek yang didatangkan dari luar, bukan habitat asli di tempat itu ya. Lalu yang terakhir, nah ini yang disebut dengan kebun binatang. Nah, kebun binatang ini termasuk ke dalam pelestarian ex situ dan bisa dijadikan sebagai objek wisata. Nah, itulah pelestarian hewan dan juga tumbuhan. Jadi ada tujuan pelestarian hewan dan juga tumbuhan, kemudian ada macam-macam pelestarian. Secara umum ada dua ya, ada in situ dan juga ex situ. Kalau in situ di dalam habitatnya, kalau ex situ di luar habitatnya. Nah, itu saja pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan ditunggu video-video lainnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.